Salam kenal, perkenalkan saya Ari Tanjung. Ini adalah episode pertama saya dalam konten BIMUS, Bincang Musik, di Heta News Channel. Bicara tentang musik memang tidak ada habisnya. Sampai detik ini musik masih menjadi media bagi setiap orang untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi tahu tidak, tahun 1995 merupakan tahun duka atau tersedih bagi belantika musik Indonesia. Di tahun tersebut, 4 orang penyanyi berbakat Indonesia meninggal dunia, dan kepergian mereka menyisakan kepedihan. Apalagi kepergian mereka, saat mereka berada di puncak karirnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, share, like dan komen, agar terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Andy Liany adalah seorang penyanyi sekaligus musisi rock Indonesia kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Namanya dikenal secara nasional pada paruh awal 1990-an. Ia wafat tahun 1995 karena kecelakaan mobil. Pengembaraan bermusik Andy Liany dimulai sejak bertemu Parlin Burman alias Spike X gitaris Slank, sekarang gitaris BIP. Dirasakan memiliki kesamaan visi. Akhirnya mereka membentuk Chiefs Band yang juga beranggotakan Indra Kadarsi, ex-keyboardis Slank, kini pemain keyboard BIP. Pemuda asal Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau itu selanjutnya bergabung dengan band Cadas Setia di mana 2 lagu mereka berjudul Bumi Bergoncang dan Fitnah Nangkring di album kompilasi Indonesian Rock and Metal 1, 1990. Pada tahun 1993, Andy Liany merilis album solo perdananya bertajuk Misteri dengan lagu jagoan Sanggupkah yang hingga kini masih terngiang-ngiang dan dinyanyikan para penggemarnya. Kerja keras Andy akhirnya terbayar, jalan karirnya semakin terbuka lebar, albumnya Lari Sungguh Manis, rangkaian tur keliling Indonesia pun mulai antri berbaris. Malam tanggal 24 Juli tahun 1995 di tempat tinggalnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Andy berniat menjamu para sahabat musisi dan teman-temannya yang baru datang dari Tanjung Pinang. Ia pun berencana membeli ayam kampung dan beras lalu mempersiapkan hidangan yang akan dimasaknya sendiri. Sang rockstar selain gagah di panggung, ia juga piawai dalam masak-memasak dan dulu kerap membantu mamanya yang membuka usaha catering di Tanjung Pinang. Namun apa daya rencana yang telah dibuat untuk menyenangkan para sahabat akhirnya berujung tragedi. Kendaraan yang ditumpangi Andy bersama beberapa kawannya mengalami kecelakaan di Karawang setelah berusaha menghindari truk trailer. Mobil yang saat itu berkecepatan tinggi akhirnya tidak terkontrol lalu menabrak pohon dan membuat tubuh Andy yang duduk di kursi depan sebelah kiri terjepit di dalamnya. Setelah pertolongan datang ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Adiasa Karawang. Dini hari, tanggal 25 Juli di hadapan adik lelaki dan para personil gigi yang waktu itu datang, dokter menyatakan nyawa sang rockstar tidak tertolong lagi. Andy Liany si pengusung misteri itu akhirnya berpulang, 6 hari setelah ulang tahunnya yang ke-31. Raden Rara Niki Ratnadila Kusnadi atau Niki Ardila adalah seorang penyanyi, pemeran, dan model. Ia tewas pada tanggal 19 Maret tahun 1995 ketika mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan Raden Edi Marta Dinata di kota Bandung. Sejak kecil, Niki memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakat menyanyi Niki mulai tumbuh sejak masih berumur 5 tahun. Darah seni Niki mengalir dari kakeknya, yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Pada tanggal 19 Maret tahun 1995, kurang lebih pukul 6.15 pagi Niki Ardila tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Marta Dinata. Diperkirakan Niki tewas seketika. Tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan Niki belum meninggal saat kejadian, barulah dalam perjalanan ke rumah sakit Niki meninggal dunia. Niki mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya. Niki yang saat itu bersama manajernya, Sofia Tun, baru saja kembali dari diskotik Polo.
Isu-isu negatif seputar kematiannya berkembang, di antaranya menyebutkan bahwa Nicky mengendarai mobil dengan keadaan mabuk, tetapi kemudian kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan itu. Sofiatun mengatakan Nicky hanya meminum jus jeruk. Hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol dalam tubuh Nicky. Ada kesimpang siuran tentang waktu kematian Nicky Ardila. Menurut saksi, kejadian itu terjadi pukul 3 pagi. Tetapi saksi lain mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Laporan resmi mengatakan bahwa waktu kejadian adalah pukul 6.15 pagi. Nicky Ardila dimakamkan pada sore itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya beserta para artis ibu kota. Kematiannya menghebohkan dunia hiburan Indonesia, ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematiannya masih setia berada di kediaman Nicky Ardila. Ia meninggal dunia di saat popularitasnya sedang memuncak. Poppy Yusfidawati atau Poppy Mercury adalah penyanyi rock Indonesia. Ia adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Ia populer pada era 90-an lewat lagu Surat Undangan dan Antara Jakarta dan Penang. Nama Mercury sendiri terinspirasi dari seorang penyanyi yang merupakan vokalis grup musik Queen, Freddie Mercury, yang juga menjadi idolanya.